Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Eh, di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang 10 saham syariah dengan kepemilikan publik di atas 70%. Tadi di forum Telegram ada yang bertanya perihal kepemilikan publik yang dominan. Nah, ini biasanya berpengaruh kepada harga saham atau pergerakan harganya di beberapa waktu kemudian. Jadi ini bisa menjadi, ini seperti gambarnya, ada satu saham yang naik drastis kemudian anjlok drastis gitu ya. Dan ternyata ini salah satu penyebabnya adalah adanya kepemilikan publik bahkan di atas 90%. Penasaran dengan saham-saham tersebut? Mari kita simak ya. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan mengaktifkan notifikasi di channel Mang Amsi. Semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa di hari pertama. Video ini dibuat ketika selesai berbuka ya, dan selesai menunaikan sholat maghrib. Kemudian ada waktu menjelang tarawih, isya, dan tarawih kita buat video ini sesuai request teman-teman. Terima kasih juga sudah mengunjungi berbagai tautan sosial kami, media sosial kami, dan ini adalah yang link asli begitu ya, karena ada beberapa yang memalsukan dan mengatasnamakan saya secara pribadi, Mang Amsi, dan juga secara komunitas syariah saham seperti ini ya. Teman-teman harus hati-hati kalau ada modus penitipan modal, pastikan itu bukan kita, bukan kami dari syariah saham, dan bukan saya adminnya. Jadi kalau ada yang seperti itu silakan laporkan saja ke Telegram langsung ya, kalau di Telegram. Oke, kita mulai saja. Disclaimer dulu ya, penyebutan saham ini bukan rekomendasi beli atau jual, bahkan saya tidak punya ke 10 saham ini, jadi relax saja teman-teman, semuanya disclaimer on. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan apa yang saya lakukan tadi siang, jadi requestnya sederhana, emang tolong carikan saham syariah yang kepemilikan publiknya di atas 50%, tapi ternyata bagi saya bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena dari pagi tadi sambil diselang-seling dengan kegiatan lain, saya entry 437 saham syariah berdasarkan kepemilikan publik. Dan caranya teman-teman mulai dari sini, kemudian ini linknya ya, atau di ID Exco ID, pilih perusahaan tercatat, kemudian profilnya. Nah, terus geser ke bawah, nanti muncul ada pemegang saham, dan di situ ada masyarakat. Nah, di situ ada persentasenya berapa. Nah, kemudian saya entry satu persatu yang 430 ini, prosesnya dulu ya teman-teman. Kenapa sih memang lama ya? Ada waktu memang yang harus kita lakukan begitu ya. Saya tabulasi di Excel, di sheet begitu. Di sini saya sudah punya data, misalnya IPO-nya tanggal berapa, market cap-nya, ini harga terbaru ya teman-teman. Kemudian publiknya berapa persen. Nah, ini saya entry semuanya yang 430-an itu. Hasilnya inilah ada 10 saham dengan kepemilikan publik lebih dari 70%. Yang pertama adalah PCAR atau PT Prima Cakrawala Abadi Tbk. Ini tadi harganya sekitar harganya 242, dan tertingginya teman-teman boleh cek di sini tahun 2018 itu ada di 5.350. Dan ternyata kepemilikan saham publiknya sekarang adalah 69,9, atau kita bulatkan 70%, dan di situ ada 1116, dan yang terbaru di Februari 1020 pemegang saham dengan kepemilikan 70-an persen. Itu nomor 10. Kemudian nomor 9 ada unit. Nah, ini Nusantara. Ini bisa dilihat pergerakan sahamnya ya, harga sahamnya. Nusantara Inti Corpora itu publiknya 70,6%. Di sini ada ya 70,6%. Kemudian nomor 8 ada Dharma Henwa atau Dewa, harganya Rp50. Tertingginya dalam 5 tahun di 2017 di angka 289. Kemudian kita cek kepemilikan sahamnya 71%. Per Maret kemarin, yang ini masih ini paling update ya. Dan jumlah pemegang sahamnya ada sekitar 26 ribuan orang, 26.500 orang. Bayangkan teman-teman, saham ini dimiliki oleh 26.000 orang begitu, dengan kepemilikan 71%. Nomor 7 ada BCIP atau Bumi Citra Permai.
Ini pernah menembus 1325 di tahun 2016, tapi kemudian jatuh sampai 50-an dan 70 terbaru ya. Kemudian kita cek di sini, kita lihat kalau di sini kita lihat ada sekitar berapa nih? Ini aja dikurang ini ya, berarti 77,11% itu. 77,11% ya untuk kepemilikan dari BCIP publiknya. Kemudian yang di 6 ini masih anaknya grup MNC, begitu tertingginya pernah di 65 di tahun 2016. Kemudian kepemilikan publiknya itu 75% dengan 6.400 pemilik saham. Selanjutnya nomor 5 ada IKAI atau Inti Keramik Alam Asri Industri. Harga terakhir gocap tertingginya pernah 295 di tahun 2018 dan jumlah publiknya sekitar 77% dengan pemilik saham 5.498. Yang keempat ada IKP atau Inti Agri Resources. Kalau teman-teman pasti udah tahu ini sahamnya termasuk grup mana ya, harganya 50, tertingginya pernah hampir 380-an ya di 2016. Nah, ini pasti rame nih saham-saham salah satu salah satu legenda saham di Indonesia katanya gitu yang suka mengerek saham ya. Ini salah satunya adalah IKP. Kemudian di sini kita bisa lihat yang lainnya ada Asabri dan publiknya 82% ya, 82%. Ini juga masih terkait dengan yang barusan, Plus Polaris Investama, kalau tidak salah ya. Harganya pernah 1.650, tapi sekarang di 50. Kalau kita cek di sini, ini jumlah saham publiknya ya kita hitung aja ya, misalnya selain yang pengendali ini kan kita ada berapa nih, 15,56% ya, 15,56% berarti sekitar 84,44% itu publiknya, 84% lebih. Yang kedua ada LCGP. Nah, LCGP ini pernah di 620 tertingginya, tapi sekarang harganya 114. Dan ini pemilik yang di atas 5%-nya. Yang uniknya di sini ada Bukit Asam ya, dana pensiun PTBA dan Yayasan dan Bank Mandiri ya, Yankes Bank Mandiri 7%. Bukit Asam 5,6%. Nah, ini yang publiknya 87%. Jadi sangat banyak sekali, 87% itu publik. Jadi dia dikurang bukan pengendali begitu ya. Nah, ini yang paling fenomenal teman-teman. Sahamnya harganya gocap. Tertingginya pernah nembus 3.500 kalau tidak salah, atau 3.200-an ya. Kemudian ini kita lihat, nah ini yang tadi saya gambar di cover ya. Nah, seperti ini. Jadi pernah tertingginya sekitar 3.000 dan ini masyarakatnya waktu 2019 itu masih 27%. Tapi sekarang ini ada laporan terbaru di 2020 itu bahkan dia tidak punya pengendali ya teman-teman. Coba lihat di sini. Asalnya 7%. Ada namanya Perintis Kapita Nusantara. Di bulan Oktober itu dia lepas semua sampai 0%. Maka sekarang yang di bawah 5% itu paling tinggi cuma ini ya, 0,21% dan 0,41%. Begitu, ini orang Malaysia nih satunya. Kemudian masyarakatnya nih yang menarik 99,38%. Ya, jadi di bulan November itu 99,38% itu publik. Artinya tidak ada di sini pengendali sama sekali. Dan jumlah pemegang sahamnya 12.300, semuanya retail. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa kalau teman-teman menemukan saham yang naik terus dari harga 500 sampai 3.000, perhatikan juga kepemilikan publiknya. Jangan-jangan itu adalah pelimpahan dari katakanlah big fund atau katakanlah dari investor kelas besar ke retail seperti kita yang akhirnya kita terjebak. Ini gimana nih kalau RUPS nih? Siapa yang menentukan RUPS kan? Gitu. Nanti kalau misalnya pada nggak mau datang, nggak quorum, ini pernah kejadian beberapa tahun sebelum ini, ada beberapa saham yang tidak pernah bisa RUPS karena tidak pernah quorum gitu ya, tidak pernah memenuhi prasyarat. Maka
Kalau teman-teman benar-benar mau jadi investor saham, maka pelajari juga dari sistem kepemilikannya. Jangan sampai terjebak di kepemilikan publik yang banyak sehingga tidak punya pengendali di saham tersebut. Nah itu ya mungkin dari saya sharing di buka puasa di hari pertama. Semoga Allah menerima puasa kita di hari pertama ya bagi yang menjalankan. Dan semoga Allah memberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalani hari-hari berikutnya. Terima kasih. Salam investasi yang berlimpah. Saya Mang Amsi dari Sana Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.